Langsung dimulai. Langsung dimulai. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui online ya. Sebagaimana rutinitas kita biasanya, yakni kajian rutin setiap malam Rabu yang kemarin sempat tertunda di minggu sebelumnya. Alhamdulillah minggu ini kita masih bisa melanjutkan lagi. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga dengan senantiasa kita istiqomah bersolawat kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, kita akan mendapatkan syafaatnya dan akan diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyarati. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita, yakni kitab Safinatun Najah, yang insya Allah pada malam hari ini bertemakan yakni yang ditasydidkan di dalam tasyahud dan yang ditasydidkan di dalam salawat Nabi, bacaan minimal salam, dan waktu-waktu sholat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mukarram Ustadz Azan Mahdi, yang insya Allah dan alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga para teman-teman yang sudah bergabung, harap nantinya menyimak dan mendengarkan dengan teliti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Azan Mahdi terkait dengan pembahasan malam hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan ataupun ke penyampaian materi, kita terlebih dahulu mengirimkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Safinatun Najah, yakni Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila khususon ruhi muallif kitab Safinatun Najah Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuki acara yang penting ini, yakni pembahasan mengenai yang ditasydidkan di dalam tasyahud
dan yang ditasdidkan di dalam salawat Nabi, bacaan minimal salam dan waktu-waktu sholat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Azan Mahdi, dan diharapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, dan juga nantinya apabila ada pertanyaan atau kurang memahami bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Azan Mahdi untuk menyampaikan pembahasan malam hari. Fadhil Ustadz. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Iqbal yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dan saya mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini waktu Indonesia dan malam hari waktu Indonesia dan sore hari waktu Yordania, kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang mana kemarin sempat tertunda karena bertabrakan dengan kegiatan Maulid Nabi. Kebetulan alhamdulillah di sini juga mengadakan Maulid Nabi, baik Ikatan Persatuan Himpunan Mahasiswa Indonesia maupun dari universitas pun mengadakan. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan Maulid Nabi yang diisi dengan kebaikan, diisi dengan ceramah-ceramah, insya Allah ketika kita niatkan semuanya untuk mencintai Nabi SAW, insya Allah semuanya akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah seorang Nabi sekaligus seorang Rasul, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah terakhirnya, sehingga risalah itu sampai kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita, maka kita tidak akan bisa merasakan Islam ini, karena sebelum Nabi SAW itu agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu cukup untuk kaumnya saja. Nah, maka Nabi terakhir inilah, maka umat kita sebagai umat Nabi Muhammad itu perlu bersyukur, harus bersyukur. Kenapa? Karena kita itu diistimewakan oleh Allah, diistimewakan. Dahulu contohnya Nabi Musa, Nabi Musa itu berdakwah hanya khusus untuk Bani Israel. Bahkan Bani Israel itu sudah dikasih nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali Rasul dan Nabi dua sekaligus, yaitu Nabi Musa dan Harun, untuk mendakwai Bani Israel. Nah, mereka membangkang, tapi istimewanya di Nabi Muhammad SAW, beliau diutus, bahkan dibela sahabat-sahabatnya ketika beliau dicaci maki, ketika beliau berperang pun mereka dibela. Bahkan kakeknya pun yang belum sempat masuk Islam, yaitu Abdul Muthalib, membela Nabi Muhammad SAW, walaupun ada khilaf di antara para ulama bahwasanya Nabi Abdul Muthalib ketika di akhir hayatnya sahabat Ibnu Abbas mendengarkan Abdul Muthalib membaca syahadat, maka itu ikhtilaf di antara ulama apakah Abdul Muthalib sudah masuk Islam ataukah belum. Tapi pada waktu Nabi Muhammad masih awal-awal diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya, ya, Abdul Muthalib itu dalam keadaan belum Islam. Beliau membela Nabi Muhammad SAW. Bersama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang faslun qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Qala faslun fi tasdid at-tashahhud. Faslun yaitu bab
di dalam tasdidnya tasyahud, yaitu huruf apa aja yang perlu dan harus ditasdidkan di dalam tasyahud. Yang pertama adalah tasdidatut tasyahudi 21. Nah, jadi tasdidnya tasyahud itu ada 21. Ini 21. Dijelaskan itu di dalam kitab Ghayatul Munah, Syarah Safinatun Najah juga. Di situ dijelaskan bahwasanya 21 itu sunnah. Yang wajibnya 16. Nah, 16. Yang wajibnya 16. Ya, yang 5-nya ini sunnah. Jadi 16 wajib. Wajib ya, yang dibaca. Kemudian yang tambahan 5 ini, yang totalnya 21 itu yang wajib, yang sunnah. Mari kita baca dulu. Tasdidatut tasyahudi 21. Tasdidnya tasyahud itu ada 21. Wa khamsun fi akmalihi. 5-nya itu adalah pelengkapnya atau sunnahnya. Wa sitta wa asyrata fi aqallihi. Dan 16 itu yang paling sedikit. At-tahiyyatu ala ta'i wal ya. Nah, jadi at-tahiyyatu itu tasdidnya di atas ta dan di atas ya. Al-mubarakatus salawatu ala shadi. Jadi tasdidnya di atas shad. At-tayyibatu ala ta'i wal ya. Tasdidnya di atas ta dan di atas ya. Lillahi ala lamil jalalah. Tasdidnya di atas lam jalalah. Assalamu ala sin. Tasdidnya di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu. Ala liya'i wan nuni wal ya'i. Jadi tasdidnya di atas ya, kemudian di atas nun, kemudian di atas ya. Wa rahmatullahi ala lamil jalalah. Tasdidnya di atas lam jalalah. Wa barakatuhu assalamu ala sin, yaitu di atas sin, tasdidnya di atas sin. Alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalah. Tasdidnya di atas lam jalalah. As-salihina ala sadi. Tasdidnya di atas shad. Asyhadu an la ilaha ala lami alif illallah ala lamil alif wa lamil jalalah. Jadi tasdidnya di atas alif, kemudian illallah di atas lam, kemudian lam alif ya, di atas lam alif dan lam jalalah. Wa asyhadu anna ala nuni, tasdidnya di atas nun, Muhammadar Rasulullah ala mim Muhammad, yaitu tasdidnya di atas mim, yaitu di atasnya Muhammad Tuhan, tasdidnya di atas mim. Wa ala ra'i wa ala lamil jalalah. Muhammadar, di atasnya ra, kemudian di atasnya lam jalalah. Kemudian itu yang wajib, yang sunnah. Itu yang sunnahnya 21. Kemudian bagaimana yang 16? Yang 16 bacaannya boleh dicatat at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah. Jadi taknya itu di atasnya ada tasdidnya. Kemudian ya juga ada tasdidnya, kemudian di atas lam. Nah, udah 3 ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salamun yang tadinya assalamu, yang assalamu itu sunnahnya, di sini enggak ada assalamu, enggak ada alif lamnya, jadi salamun. Yang dibaca wajibnya adalah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti sudah berapa tasdid itu? Di atas ya, ayyuha, kemudian di atas nun dan ya, kemudian di atas lamul jalalah. Sudah 7. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Yaitu di atas lam jalalah, kemudian di atas shad. Sudah 9. Asyhadu an la ilaha illallah. Di atas lam alif, kemudian di atas lam alif lagi, kemudian di atas lam jalalah tasdidnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Di atas nun, di atas mim, di atas ra dan di atas lam jalalah. Totalnya 16. Jadi yang saya ulangi lagi, yang sunnah adalah at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang sunnah. Kemudian yang wajibnya adalah
At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajib. Contohnya adalah 16 tasydid. Jadi memang luar biasa ya, ulama itu saking detailnya sampai tasydid pun dihitung. Sampai tasydid pun dihitung. Kemudian selanjutnya qala al-muallif rahimahullahu taala faslun tasdidat aqalli as-salati 'ala nabi arba'un. Ya, jadi yang ditasydidkan di dalam tasydid yang paling sedikit di dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada 4, arba'un ada 4. Allahumma 'alal lam wal mim, yaitu di atas lam dan di atas mim. Shalli 'alal lam, ya, di atas lam tasydidnya. Ala Muhammadin 'alal mim. Tasydidus salami 'ala sin. Nah, ini yang paling sedikit salam itu adalah 'ala sin, yaitu assalamu. Jadi kalau kita ketika sudah tahiyat akhir dan salam, yang paling sedikit, yang paling wajib yang dibaca adalah assalamu. Jadi assalamualaikum itu sunnah. Tambahan alaikum itu sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh itu juga sunnah. Jadi yang wajib adalah assalamu, itu sudah sah. Kemudian yang sholawat tadi kita kembali ke sebelumnya, yaitu sholawat. Yang paling sedikit bacaan sholawat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika kita setelah membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat, Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian langsung salam, itu sah sholatnya. Tetapi enggak mendapat fadilah sunnahnya. Sunnahnya itu apa? Sunnahnya itu membaca sholawat Ibrahimiyah. Membaca sholawat Ibrahimiyah. Dan di mazhab Syafi'i, itu termasuk nanti disebutkan ada sunnah tab'id, ada sunnah hayat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu ketika ditinggalkan, itu disunnahkan nanti sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi, contohnya itu ada sekitar 5 ya. Sunnah ab'ad itu. Yang pertama adalah tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu sunnah ab'ad namanya. Kemudian yang kedua adalah membaca sholawat ala Nabi kepada Rasulullah di tasyahud awal. Kemudian apalagi ya? Kemudian ketika tasyahud akhir itu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Nah, nanti yang kedua ada lagi nih, saya agak lupa. Nanti itu pembahasan yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Pokoknya ada 5. Sunnah apa itu ada 5. Ketika ditinggalkan itu disunahkan seseorang itu sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau nggak sujud sahwi? Nggak apa-apa karena sunnah. Disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, di sini yang paling sedikit itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Bacaan sholawat. Nah, di dalam tasyahud awal bacaan Allahumma sholli ala Muhammadnya sunnah, termasuk sunnah. Tetapi bacaan Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud akhir itu termasuk rukun. Ingat-ingat ya, termasuk rukun. Kalau ditinggalkan maka sholatnya batal. Kalau tasyahud akhir nih, misalkan habis membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung salam, ya itu sholatnya batal. Karena apa? Karena belum membaca sholawat. Berbeda ketika tasyahud awal. Tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung beranjak berdiri. Itu maka tidak membatalkan sholat karena membaca tasyahud, membaca sholawat di tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sedangkan di tahiyat akhir membaca sholawat itu hukumnya wajib. Ya, minimal Allahumma sholli ala Muhammad itu wajibnya. Nah, yang sunnah adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian bagaimana hukumnya membaca sayyidina di dalam sholat? Maksudnya sholawatnya itu ditambah sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka ulama di sini khilaf antara para ulama. Yang pertama tidak membolehkan, ya, ulama yang model pertama tidak membolehkan. Karena apa? Karena tidak boleh menambah sesuatu bacaan di dalam sholat, karena itu adalah sudah qot'i, nggak boleh ditambah-tambah. Lah ulama lain ada yang berpendapat bahwasanya malah disunahkan menambah sayyidina, karena itu termasuk adab kepada Rasulullah. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat kita dianjurkan untuk membaca pakai sayyidina. Sedangkan yang ulama yang pertama ini berpendapat bahwasanya kalau dalam sholat itu nggak boleh ditambah sayyidina, karena itu sesuai yang diajarkan Rasulullah seperti itu sudah qot'i, nggak boleh ditambah-tambah. Sedangkan di luar sholat nggak apa-apa ditambah sayyidina untuk ikraman, untuk memuliakan Rasulullah. Jadi memang ada khilaf. Nah, kalau saya memilih yang pertama, jadi dalam sholat saya nggak menambah sayyidina, sedangkan di luar sholat saya pakai sayyidina. Itulah yang dipakai di majelis tarjih. Jadi majelis tarjih itu, majelis tarjih Muhammadiyah merojihkan yang pendapat yang pertama ini. Di dalam sholat nggak pakai sayyidina, sedangkan di luar sholat pakai sayyidina. Jadi seperti itu. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kita masuk ke pembahasan waktu sholat. Qala faslun awqatus sholati khamsatun. Faslun, waktu-waktu sholat itu ada 5. Jadi waktu sholat itu ada 5. Awal waktu zuhri. Jadi yang pertama itu waktu zuhur. Ya, bukan waktu subuh. Yang pertama itu adalah waktu zuhur. Karena di dalam Islam itu pergantian waktu itu ketika matahari sudah terbenam. Ya, maghrib itu pergantian waktu. Kalau jam 12 itu pergantian waktu Masehi. Ya, Masehi ini kan punyanya orang Nasrani kan, penanggalan orang Nasrani. Sedangkan penanggalan Hijriyah punyanya orang Islam itu pakainya Hijriyah, dan batasan pergantian hari itu adalah waktu maghrib. Jadi awal waktu sholat itu adalah waktu zuhur. Karena apa? Karena setelah terbitnya matahari baru dihitung pertama kali sholat. Jadi waktu zuhur. Yang pertama kali sholat adalah dihitungnya waktu zuhur. Awal waktu zuhri zawalus syamsi. Jadi waktu zuhur itu kapan? Ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir. Jadi maksudnya tergelincir ke arah barat dikit. Jadi misalkan kalau misalkan matahari tepat di atas kita, itu namanya adalah istiwa. Artinya istiwa itu apa? Matahari tepat di atas kita. Jadi nggak ada bayangan sama sekali. Tetapi ada di sebagian daerah itu istiwanya matahari itu ada bayangan sedikit. Jadi kalau mataharinya istiwanya itu di atas ini kan, itu ada lebih dikit. Bayangannya mungkin 20 cm lah. Itu sebagian daerah ada seperti itu. Nah, apalagi istiwa itu ya sekitar beberapa detik lah. Nggak nyampe 1 menit. Beberapa detik saja. Setelah itu tergelincir ke arah barat sedikit, lah itulah sudah waktu zuhur. Sudah waktu zuhur. Wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu wa yara dhillil istiwa. Dan akhir waktu zuhur adalah masiru dhilli syai'i mithlahu. Ya, maksudnya adalah bayangan itu sama dengan sesuatu itu. Wa yara dhillil istiwa, tanpa dhillil istiwa, maksudnya bayangan yang lurus itu enggak dihitung. Jadi tadi kan misalkan istiwanya itu kan 20 cm. Nah, maksudnya gini, masiru dhillil syai'i mithlahu itu segini. Misalkan kita berdiri. Lah bayangannya itu sama dengan misalkan seseorang berdiri. Lah seseorang ini 2 meter, tingginya 2 meter. Bayangannya ini juga 2 meter. Bayangannya ini 2 meter. Yang ditambah lagi 20 cm. 20 cm ini apa? Yang tadi itu, yang dhillil istiwa itu. Karena yang dhillil istiwa itu tadi sebagian daerah itu ada yang kelebihan 20 cm, maka ditambah 2 meter tambah 20 cm itu berarti menandakan akhir daripada waktu zuhur. Dan
Setelah melebihi itu maka masuk waktu asar. Nah, kita tengok sarahnya di Nailur Roja. Kita tengok sarahnya di Nailur Roja. Nah, wa yatajazza'u hadzal waqtu al-kulli ila sittati awqat. Jadi waktu zuhur itu terbagi menjadi 6. Ada 6 waktu zuhur. Yang pertama adalah waktu fadilah, yakni awwaluhu. Waktu fadilah, yaitu waktu yang pertama kali. Nah, di sini waktu awal waktu, yaitu waktu fadilah, siapa saja yang mengerjakan di awal waktu, yaitu awal fadilah itu, maka dia mendapatkan pahala khusus karena dia mengerjakan sholat di awal waktunya, yaitu mendapatkan fadilah sholat di awal waktu. Kapan itu? Ya, ketika cukup waktu itu untuk sholat, untuk adzan, iqamah, kemudian menutup aurat, wudu, sholat qabliyah, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah. Kira-kira 15 menit. Nah, itulah 15 menit pertama itulah adalah waktu fadilah. Waktu fadilah. Kemudian setelah waktu fadilah, jadi waktu fadilah masuk, kemudian keluar, kemudian waktu jawaz. Nah, di sini waktu fadilah, waktu jawaz dan waktu ikhtiar ini masuknya bersamaan. Maksudnya bersamaan. Kemudian keluarnya itu bergantian, maksudnya bersamaan, keluarnya bergantian. Nah, setelah waktu fadilah 15 menit itu masuklah waktu jawaz. Ya. Masuklah waktu jawaz. Apa itu waktu jawaz? Wa waktu jawazin ila ma yasau kullaha wa yuqalu lahu waqtul ikhtiyar aydan fa hum mushtarikan. Nah, di dalam sholat duhur, waktu jawaz itu ila ma yasau kullaha. Jadi seseorang itu bisa sholat kapan saja di antara waktu itu selama tidak tidak mepet waktu gitu, tidak mepet. Misalkan sholat asarnya 5 menit. Lah, pokoknya misalkan sholat duhur itu 5 menit. Misalkan sholat duhur itu 5 menit. Lah, pokoknya asar itu sebelum 5 menit. Lah, antara asar sebelum 5 menit itulah waktu jawaz atau waktu ikhtiar, sama saja kalau di dalam sholat duhur. Jadi 15 setelah di awal waktu namanya waktu fadilah, kemudian di antara 15 menit awal dan 5 menit sebelum asar, di antara waktu yang panjang itu ya, kira-kira mungkin 2 jaman itu namanya waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Nah, kemudian setelah waktu jawaz dan ikhtiar itu keluar, ya, jadi keluarnya satu persatu, tetapi masuknya tadi kan bareng, fadilah, jawaz, dan waktu ikhtiar, waktu jawaz, dan waktu fadilah itu masuknya bersama, dan keluarnya secara sendiri-sendiri, satu persatu. Kemudian setelah itu masuklah waktu hurmatin wa huwal qadru. Jadi di sini waktu ikhtiar aydan fa huma mustarikan. Jadi waktu ikhtiar itu dua-duanya itu sama. Maksudnya mustarikannya adalah waktu jawaz dan waktu ikhtiar itu sama gitu. Waktu jawaz itu maksudnya waktu yang diperbolehkan, waktu ikhtiar waktu yang pilihan gitu. Sama saja. Kalau dalam waktu zuhur sama, nggak ada bedanya. Kemudian setelah waktu jawaz dan ikhtiar itu keluar, maka masuklah waktu hurmah. Wa waktu hurmatin wa huwal qadrul ladzi la yasau kullaha bi akhaffi mumkinin min fi'li nafsihi. Nah, jadi waktu hurmah itu waktu apa? Wa huwal qadrul ladzi la yasau kullaha. Jadi ketika seseorang sholat itu tidak cukup waktunya untuk sholat, bi akhaffi mungkin min fi'li nafsihi. Jadi ketika misalkan ya sholat zuhur itu 5 menit. Nah, tersisa sholat zuhur itu cuma 3 menit. Kemudian dia sholat, nah sebelum salam fil alamin innaka hamidum majid, adzan asar, lah itu termasuk waktu hurmah. Jadi waktu hurmah itu beberapa detik atau beberapa menit sebelum asar. Kemudian, nah setelah waktu hurmah ini sebenarnya ada waktu wujub. Ada waktu wujub yang mana seseorang itu diwajibkan di dalam waktu tersebut itu langsung sholat. Jadi langsung diwajibkan langsung untuk sholat.
karena waktunya sangat mepet gitu. Kemudian waktu darurah wa huwa akhirul waqti idza zala al-mani'u wal baqi min al-waqti qadru takbiratin. Waktu darurah itu adalah akhir waktu apabila telah hilang mani. Apa itu mani? Mani itu adalah haid dan nifas, penghalang. Al-mani itu artinya adalah penghalang. Penghalang apa? Penghalang dari sholat, yaitu haid dan nifas. Wal baqi minal waqti, dan sisa daripada waktu qadru takbiratin, yaitu ukurannya adalah takbiratul ihram. Jadi misalkan beberapa detik sebelum asar, kemudian suci, sudah nggak keluar haidnya lagi atau nggak keluar nifasnya lagi, maka ia wajib untuk mandi, kemudian wajib mengqadha. Sholat duhur dulu baru sholat asar. Karena ini pokoknya biqadri takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu beberapa detik kan? Mungkin bisa dihitung ya. Allahu Akbar. Mungkin dihitung 3 detik lah, 1 2 3. Nah, ketika seorang perempuan dia suci dalam keadaan yang seperti itu, maka itu dia wajib mengqadha karena itu termasuk waktu darurah dan tidak berdosa. Mengqadha dia tidak berdosa karena waktu darurah sebelumnya itu dia haid, dan ketika mendekati asar ia dalam keadaan suci dan ia mengqadhanya dan tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan seseorang yang tadi itu, dia sengaja mengakhirkan sholat sampai waktu hurmah itu datang, ketika ia sholat belum salam, misalkan masih rakaat ke-3 sudah adzan asar, dia tetap harus melanjutkan sholatnya itu, tetapi dia mendapatkan dosa dan harus bertaubat karena ia mengakhirkan sholat sampai waktu hurmah. Ya, itu tadi yang berkenaan dengan waktu daruratin, yaitu waktu yang darurat, yang dimaafkan. Kemudian ada juga waktu uzrin. Apa itu waktu uzrin? Wa huwa waktul asri liman yajma', yaitu waktu asar liman yajma', bagi siapa saja yang menjamak. Menjamak maksudnya ini menjamak takdim. Menjamak takhir, ya, jam'u takhir, menjamak takhir. Jadi boleh seseorang itu sholat duhur di waktu asar. Jadi udah masuk waktu asar nih, dia baru sholat duhur itu boleh. Tetapi alasannya dengan jamak takhir. Nah, di sini ada beberapa sebab. Maksudnya nanti ada syarat-syarat seseorang itu diperbolehkan untuk menjamak takhir. Salah satunya adalah musafir. Ya, salah satunya adalah musafir. Seorang yang lagi sedang bepergian jauh itu boleh menjamak takhir. Dia mengakhirkan sholat duhur yang nantinya akan sholat di waktu asarnya itu. Nah, itu namanya waktu udhrin. Dia boleh menjamak takhir, tidak berdosa. Kemudian yang kedua adalah wa awwal waqtil asri. Nah, wa awwalu waqtil asri, dan awal waktu asar adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Nah, ketika bayangan kulli syai'in, ketika bayangan itu sama, ya, ketika sesuatu atau orang atau apapun lah, orang itu bayangannya itu sama dengan orang tersebut, kemudian ditambah dhillil istiwa, ditambah bayangan istiwa, kemudian ditambah sedikit, pokoknya lebih dikit lah, wazada qalilan, zada qalilan, maka itu termasuk awal waktu asar. Misalkan seseorang 2 meter tingginya, ditambah dhillil istiwa tadi, karena dhillil istiwa kan enggak termasuk kan, enggak termasuk. Jadi ditambah itu jadi 2 meter 20 cm. Ketika sudah masuk 2 meter, misalkan 21 cm, lah itu sudah masuk waktu asar. Karena zada qalilan. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan akhir waktu asar, ini termasuk kembali ke waktu asar, wa akhiruhu ghurubus syamsi, yaitu akhir waktu asar adalah tenggelamnya matahari, dan tenggelamnya matahari ini harus benar-benar tenggelam, ya. Jadi kalau masih ada sisa itu belum
belum belum habis waktu asar, tapi harus benar-benar tenggelam, itu baru sudah habis waktu asar. Berbeda halnya ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari, walaupun sudah sedikit terbit mataharinya, itu sudah waktu subuh itu sudah habis. Ya, berbeda ya. Kalau terbit matahari walaupun sedikit, waktu subuh sudah habis. Tapi waktu asar, berbeda ketika waktu asar itu, maka ketika waktu asar harus matahari itu sudah terbit semuanya, baru sudah dianggap asar itu sudah habis. Jadi seperti itu. Nah, waktu asar ini ada 6. Ada 6. Sama seperti tadi ya. Kalau yang tadi itu 7 ya. Kalau yang sekarang 6. Kalau yang sekarang 6. Yang pertama adalah waktu fadilatin awwaluhu ya. Waktu fadilah. Jadi waktu asar itu ada namanya waktu fadilah. Sama seperti yang sholat duhur itu. Jadi ketika seseorang itu cukup untuk wudhu, kemudian menutup aurat, kemudian azan, iqamat, sholat qobliyah, sholat asar, kemudian sholat, enggak ada sholat ba'diyah ya, sholat asar itu. Kemudian setelah salam, nah itulah kisaran 15 menit itu udah termasuk waktu fadilah. Kisaran 15 menit awal itu namanya waktu fadilah. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, waktu fadilah, waktu jawaz, dan waktu ikhtiar itu masuknya bersamaan, tetapi keluarnya secara satu persatu. Waktu jawazin ila ma yasau kullaha wa yuqalu lahu waqtul ikhtiyar aydan fahuma mushtarikan. Nah, waktu jawaz dan waktu ikhtiar di dalam sholat asar ini sama juga, enggak ada bedanya. Waktu jawazin ila ma yasau kullaha, waktu diperbolehkan sholat asar itu ya antara setelah 15 menit itu sampai mepet waktu maghrib. Ya, sampai mepet waktu maghrib itu termasuk waktu jawaz. Wa yuqalu lahu waqtul ikhtiyar aydan, dikatakan juga waktu ikhtiar juga. Ya, waktu jawaz itu juga dinamakan waktu ikhtiar. Jadi enggak ada bedanya. Fahuwa mustarikani, keduanya itu sama, enggak ada beda. Mustarikani maksudnya sama, keduanya itu sama, enggak ada bedanya. Nah, kemudian setelah waktu jawaz dan waktu ikhtiar, setelah waktu fadilah, kemudian waktu jawaz dan ikhtiar ini keluar, masuklah waktu hurmah. Kapan itu waktu hurmah? Waktu hurmatin wa huwa al-qadru alladhi la yasau kullaha bi akhaffi mumkinin min fi'li nafsihi. Waktu diharamkan salat asar itu ketika apa? Ketika al-qadr wa huwa al-qadru alladhi la yasau kullaha. Jadi salat, misalkan salat asar itu tidak semuanya. Maksudnya ketika mepet maghrib, sholat asar misalkan 5 menit. Misalkan 5 menit. Kemudian 3 menit lagi sudah habis waktu asar. Nah, baru nyampe rakaat kedua sudah berkumandang itu sholat maghrib. Maka itu termasuk waktu hurmah yang diharamkan. Karena 2 rakaat terakhir sholat asar itu sudah masuk maghrib. Ya, walaupun demikian dia tetap harus melanjutkan sholat dan harus bertaubat. Karena itu ithm, pelakunya mendapatkan dosa, berhak mendapatkan dosa. Karena dari itu maka dia harus bertaubat. Kemudian setelah waktu hurmah itu ada namanya waktu wujub. Sebenarnya ada waktu wujubnya juga ya. Yang mana waktu wujub itu harus dalam waktu itu dia harus melaksanakan sholat. Nah, setelah waktu hurmah adalah waktu darurah. Ada waktu namanya waktu darurat. Apa itu waktu darurat? Wa huwa akhirul waqti idza zala al-mani'u wal baqi min al-waqti qadru takbiratin. Nah, waktu darurat ini adalah akhir waktu ketika hilang mani, yaitu penghalang sholat, haid dan nifas, wal baqi minal waqti qadru takbiratin, dan sisanya itu ukurannya adalah sesuai dengan takbiratul ihram, kira-kira 3 detik. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, seseorang ketika sudah masuk asar, sholat asar itu sudah mau selesai, tinggal beberapa detik, kemudian ia suci, maka dia wajib untuk mengqadha'nya di sholat maghribnya. Jadi sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Tetapi ada ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Tentang mengqadha' sholat itu ada ulama berbeda pendapat. Ada 3, paling tidak itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, cara mengqadha' sholat itu sesuai dengan waktu sholatnya. Misalkan ya, seseorang yang waktu darurat, misalkan seseorang yang haid,
di waktu asar, kemudian dia belum sempat sholat asar dan sudah masuk maghrib, maka dia wajib mengqadha'nya di hari berikutnya di waktu asar. Jadi habis sholat asar di awal waktu, kemudian dia mengqadha' sholat asar lagi dengan niat qadha'. Nawaitu wa usolli al-asra, usolli fardhul asri qadha'an lillahi ta'ala. Dia niat qadha'. Nah, kemudian pendapat yang kedua, dia kiaskan sholatnya adalah hutang. Maka hutang itu lebih baik, lebih dibayarkan itu lebih cepat, lebih baik. Makanya setelah sholat asar ditinggalkan, maksudnya ketika seseorang yang haid itu tidak sempat sholat asar, padahal beberapa detik itu dia masih menjumpai sholat asar, kemudian dia suci, masuklah waktu maghrib lah, dia wajib sholat asar dulu, terus dia baru sholat maghrib, karena hutang itu semakin cepat dibayar semakin baik. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat ya nggak perlu diqadha'. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu nggak perlu diqadha', cukup dengan istighfar. Tetapi pendapat yang terakhir ini nggak banyak dipakai orang, karena sholat ini ya tiang agama, mau nggak mau kita harus mengqadha'nya. Karena ibaratnya tiang itu kan, kalau misalkan tiangnya rapuh, maka rumah itu juga akan roboh. Maka sebaiknya kita ngambil pendapat yang dua ini, imma diqadha'nya secara langsung atau diqadha'nya di hari berikutnya dengan waktu yang sama, seperti itu. Kemudian waktu darurah, kemudian waktu udhrin. Yang keenam adalah waktu udzur, wa huwa waqtul asri liman yajma', yaitu waktu asar bagi siapa saja yang menjamak. Maksudnya adalah menjamak takhir. Maksudnya adalah menjamak takhir. Oh, kalau yang asar ini beda ya. Saya tadi salah baca. Jadi yang asar ini adalah ada 7, bukan ada 6 ya, ada 7. Yang pertama adalah waktu fadilah, awwaluhu, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kemudian waktu ikhtiyar, ila masiri dhilli syai'in mithlaihi wa yara dhillil istiwa. Jadi di sini itu dibedakan antara waktu ikhtiyar dan waktu jawaz di waktu asar ini. Waktu ikhtiyar ila masiri dhilli syai'in mithlaihi wa yara dhillil istiwa. Jadi waktu ikhtiyar ini adalah kalau bayangannya itu 2 kali lipat. Bayangannya adalah 2 kali lipat. Ini enggak ada yang ingetin. Tadi saya soalnya salah baca. Saya salah baca. Yang tadi itu saya baca yang duhur. Makanya tadi saya agak aneh kan. Jadi waktu ikhtiyar itu di sholat duhur itu berbeda dengan waktu jawaz, dibedakan. Kalau yang waktu itu tadi ada 6, sedangkan waktu asar ini ada 7. Yang pertama adalah waktu fadilah, sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian waktu ikhtiyar, kapan itu waktu ikhtiyar? Waktu ikhtiyar itu ya kapan saja, pokoknya setelah 15 menit itu kan, keluar waktu fadilah, masuk waktu ikhtiyar. Nah, sampai akhirnya itu adalah ketika bayangan seseorang itu 2 kali lipatnya. Jadi misalkan seseorang itu tingginya 2 meter, berarti 4 meter. Bayangannya sudah 4 meter. Wa dhillil istiwa, tanpa dhillil istiwa tadi. Jadi misalkan dhillil istiwanya 20 cm, berarti 4 meter 20 cm. Karena 20 cm kan nggak dihitung. Jadi 4 meter setelah 4 bayangannya itu melebihi 4 meter 20 cm, maka itu sudah masuk waktu jawaz bila karoha. Keluar waktu ikhtiyar, masuk waktu jawaz bila karoha ila al-isfar. Nah, waktu jawaz bila karoha ini dari bayangan 4 meter 20 cm itu, yaitu 2 kali lipat bayangan seseorang itu sampai matahari itu menguning, Kemudian setelah keluar waktu jawaz bila karoha, masuklah waktu jawaz bila karoha. Maksudnya jawaz bila karoha ini adalah boleh tanpa makruh ya. Boleh tanpa makruh. Yang makruh itu kalau di dalam usul fikih, ma talaba syari' tarkahu, ma talaba syari'u tarkuhu bi ghairi iltizamin.
atau bighairi qahrin. Segala sesuatu yang diminta syariat untuk meninggalkannya tanpa dipaksa. Itu namanya makruh. Tapi di dalam fikih ma yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Segala sesuatu yang mendapatkan pahala apabila ditinggalkannya dan tidak mendapatkan hukuman apabila dikerjakan, itu namanya makruh. Kemudian waktu jawazin bi karohah. Setelah waktu jawaz bila karohah, kemudian masuklah waktu jawaz bi karohah. Diperbolehkan tetapi makruh, Waktunya adalah ila baqa'i ma yasauha. Pokoknya ketika matahari sudah menguning itu sampai mepet waktu maghrib, itu namanya waktu jawaz bi karohah. Boleh dilaksanakan tetapi makruh hukumnya. Kemudian setelah waktu jawaz bi karohah keluar, maka masuklah waktu hurmah. Wa huwal qadrul ladzi la yasau kullaha bi akhaffi mumkin min fi'li nafsihi. Jadi waktu hurmah ini tidak cukup waktunya untuk sholat asar. Misalkan sholat asar 5 menit, maka ketika sebelum maghrib itu tinggal 3 menit misalkan waktu asar, kita sholat asar, kemudian baru rakaat ketiga sudah berkumandang sholat maghrib, itu namanya waktu hurmah, dan dia wajib untuk melaksanakan sholat di waktu itu juga. Jadi seperti itu. Ada juga waktu ujub itu pas banget. Jadi misalkan sholat asar 5 menit. Nah, sebelum maghrib 5 menit, sisa 5 menit, lah dia pada waktu itu wajib untuk sholat. Kemudian ada juga waktu uzrin, yaitu waktu yang uzur, waktu zuhri liman yajma'. Ya, waktu uzur ini adalah waktu zuhur. Jadi sholat asarnya di waktu zuhur bagi yang menjamak takdim. Misalkan musafir gitu kan, daripada nanti enggak sempat sholat, maka dia menjamak takdim. Nanti menjamak nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian waktu daruratin wa huwa akhirul waqti idza zalatil mawani' wal baqi minal waqti qadru takbiratin. Dan waktu darurat adalah akhir waktu. Idza zalatil mawani', ketika hilang penghalang-penghalangnya itu, yaitu haid dan nifas, wal baqi minal waqti qadru takbir. Dan masih tersisa waktunya itu seukuran dengan takbiratul ihram. Itu namanya waktu darurat. Kemudian selanjutnya adalah wa awwalu waqtil maghrib ghurubus syamsi. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtil maghrib ghurubus syamsi. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Jadi matahari itu harus benar-benar terbenam baru masuk waktu maghrib. Tapi kalau misalkan masih ada setengah atau masih ada seperempatnya, maka itu masih waktu asar belum selesai. Nah, kalau sudah matahari itu sudah semuanya terbenam, itulah baru masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Dan akhir waktu maghrib itu ketika terbenamnya syufuk ahmar atau mega merah. Terbenamnya mega merah. Nanti dijelaskan, ada mega itu ada 3. Nanti dijelasin merah, ada putih, ada juga ada merah, ada putih, ada kuning. Nah, itu mega itu ada 3 itu. Nah, kalau mega merah sudah hilang berarti waktu maghrib sudah habis. Nah, di sini ada 2 pendapat ya. Pendapat Imam Syafi'i, qaulul qadim dan qaulul jadid. Kalau qaulul jadidnya Imam Syafi'i itu waktu maghrib itu sangat singkat. Jadi waktu maghribnya itu kayak waktu fadilah lah. Kayak waktu fadilah. Jadi cukup untuk wudu, kemudian azan, iqamat, sholat qabliyah, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyah. Nah, setelah itu, ya kira-kira 15 menit lah. Setelah itu sudah habis waktu maghrib. Dan sisa, yaitu kira-kira setengah jam atau 45 menit sisa daripada maghrib itu adalah fasal atau jarak antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, sebagaimana sholat subuh dengan sholat duhur itu kan ada jaraknya. Terbitnya matahari itu sudah habis waktu subuh, ada fasal, ada pemisah antara sholat subuh dan sholat duhur. Nah, itu termasuk qaul jadidnya Imam Syafi'i di Mesir, tetapi ulama
Syafi'iyah itu merojihkan pendapat qaulul qadim ketika beliau di Baghdad, yaitu ketika waktu maghrib itu ya, ketika ghurub syafaqil ahmar, ketika hilangnya mega merah itu baru masuk waktu isya atau habis waktu maghrib. Ya. Syafi'iyah merojihkan yang qaulul qadim, qaul yang lama, dan memarjuhkan qaul jadid, tidak memakai qaul yang jadid, yang baru. Nah, di sini ada wa yatajazza'u hadzal waqtu al-kulli ila sab'ati awqatin. Ya, waktu maghrib ini ada 7 waktu. Yang pertama waktu fadilah. Sudah saya jelaskan tadi waktu fadilah. Wa huwa waqtul ikhtiyar wal jawaz bila karahah. Nah, waktu fadilah ini sebagaimana saya jelaskan yaitu ya pokoknya biqadri wudu, kemudian adzan, iqamah, salat qabliyah, kemudian salat maghrib, salat ba'diyah, kira-kira 15 menit pertama salat maghrib lah, itu namanya waktu fadilah. Nah, kemudian setelah waktu fadilah keluar, maka bergantilah waktu ikhtiyar wal jawaz bila karahah. Ya. Bergantilah kepada waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar itu ya setelah 15 menit itu sampai mayasau, sampai mepet waktu isya, jadi beberapa menit sebelum sholat isya. Kemudian wal jawazi bila karohah, kemudian setelah waktu ikhtiyar keluar, maka bergantilah ke waktu jawaz bila karohah, dia masih boleh melaksanakan sholat tetapi hukumnya makruh. Nah, setelah waktu jawaz bila karohah itu keluar, kemudian masuklah waktu hurmah, waktu karohah. Nah, di sini ada waktu karohah, waktu yang mana dimakruhkan ketika sholat maghrib, karena sholat maghrib ini sangat pendek ya, sangat pendek sekali. Ketika syufaq ahmar ini sudah hilang, maka udah waktu maghribnya itu sudah selesai, sudah habis. Makanya sholat maghrib ini rata-rata di manapun itu qomatnya lebih cepat daripada sholat yang lainnya. Ya karena waktunya memang mepet. Kalau di sini di Yordania ini waktu antara jarak adzan dan iqamat itu 10 menit ya, maksimal 15 menit lah. Langsung qomat sholat ya, berbeda dengan subuh. Subuh itu sampai setengah jam antara adzan dan iqamat. Karena lumayan fadilahnya itu memang besar ya sholat subuh. Atau sholat isya itu 20 menitan karena panjang waktunya. Di sini ada, kemudian setelah itu ada namanya waktu hurmah. Waktu hurmah ini beberapa menit sebelum sebelum isya, misalkan sholat maghrib 4 menit. Nah, maka sholat sholat isya ini, misalkan maghrib 4 menit, 3 menit sebelum sholat isya dia wajib untuk sholat. Nah, ketika rakaat kedua udah berkumandang sholat isya, itu namanya hurmah, waktu hurmah. Dia karena dia haram untuk sholat, maksudnya itu waktu hurmah ini nggak boleh seseorang itu sholat mepet-mepet waktu itu, mepet-mepet waktu, walaupun tetap diwajibkan sholat, tetapi nggak boleh secara terus-menerus. Misalkan nggak ada darurat itu, maka dia wajib untuk sholat, nggak boleh mepet-mepet waktunya. Kemudian waktu udhrin, jadi ada waktu udhur. Waktu udhur itu bagi orang yang haid ya, bagi orang yang haid ketika ia suci, nah dia beberapa detik sebelum isya dia suci, maka dia wajib untuk mengqadha'nya. Waktu darurah, ada waktu darurah juga, wa ta'rifu mimma taqaddama, telah dijelaskan apa-apa yang telah lalu. Oh, HP-nya tinggal 4% Ustaz ya. Jadi ini mau ganti mau ganti link Zoom atau gimana Ustaz? Antum ada link Zoom-nya, San? Ada, aneh ada. Boleh sih. Sekarang kita out dulu, nanti baru ganti link antum. Oke, siap. Oke, berarti anak out dulu ya. Boleh.